Berbicara tentang Perang Dunia Kedua memang tidak ada habisnya. Sejarah mencatat, selama Perang Dunia Kedua terdapat banyak jenderal perang yang namanya sedemikian harum, dikarenakan kiprah mereka benar-benar luar biasa. Salah satunya adalah Jenderal Georgy Zhukov yang terkenal lewat jasa besarnya dalam Perang Dunia II. Kehebatan taktik perang pria asal Rusia ini membuatnya menjadi salah satu jenderal yang sangat ditakuti oleh para jenderal dari blok poros. Mengingat rekam jejaknya sangat terbukti dalam peperangan, dia menjadi sosok yang paling bertanggung jawab atas pertahanan Moskow, Leningrad, dan Stalingrad. Tanpa dirinya, mungkin Rusia sudah hancur lebur terkena gempuran Jerman. Dan Zhukov sendiri sangat dihargai oleh pemimpin Soviet saat itu, yakni Joseph Stalin. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Georgy Zhukov lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1896 di Strelkovka, Rusia. Nama aslinya adalah Georgy Konstantinovich Zhukov. Ia terlahir dari keluarga miskin. Ayahnya Konstantin Artemievich Zhukov merupakan seorang pembuat sepatu, sedangkan ibunya Ustinina Artemievna Zhukova merupakan seorang petani. Semasa kecil, Zhukov membantu orang tuanya bekerja di ladang, tetapi saat usianya beranjak 12 tahun, dirinya magang menjadi tukang bulu di Moskow. Pada saat dirinya berusia 19 tahun, ia pun mengikuti wajib militer kerajaan Rusia pada tahun 1915. Dan saat itu dunia masih berkecamuk dengan adanya Perang Dunia Pertama. Dan berkat keberaniannya di medan tempur selama Perang Dunia Pertama, dirinya dianugerahi salib Santo Georgius sebanyak 2 kali, dan ia dipromosikan menjadi ofisir non-komisioner. Pada saat Revolusi Oktober tahun 1917 pecah, Zhukov menjadi anggota Bolshevik. Kemudian ia pun bergabung dengan Tentara Merah dan turut bertempur dalam Perang Saudara tahun 1918 hingga 1920. Lagi-lagi ia dianugerahi penghargaan Order of the Battle Red Banner atas perannya dalam memadamkan pemberontakan Tambov tahun 1921. Jadi pemberontakan Tambov ini merupakan salah satu pemberontakan rakyat oleh orang-orang non-komunis atau tentara putih. Tahun 1938, Zhukov ditunjuk untuk memimpin pasukan Soviet dalam pertempuran melawan tentara Kwantung milik Jepang di daerah perbatasan Mongolia. Dan terjadi perang secara besar-besaran. Jepang sendiri mengarahkan 180 kendaraan berlapis baja, 80.000 tentara, dan 450 pesawat tempur. Didukung infanteri dan 2 grup tempur Soviet, Zhukov memerintahkan penyerangan secara frontal kepada kubu Jepang dan mengepung musuh dari 2 arah. Ia merebut tempat-tempat logistik milik Jepang dan memblokade suplai pasukan Jepang. Pada akhirnya, kurang lebih seminggu saja ia mampu mengalahkan pasukan Jepang. Dan atas kemenangan tersebut, dirinya pun dianugerahi sebagai pahlawan Soviet, sehingga dirinya sangat disegani. Zhukov kemudian dikirim ke distrik militer yang sangat brutal, yaitu Leningrad, untuk mengatur dan menyusun pertahanan kota itu. Dan alhasil pada musim gugur tahun 1941, ia berhasil memukul mundur laju gerak pasukan Jerman di selatan kota Leningrad. Dirinya semakin tertarik dengan metode dan strategi baru dalam berbagai pertempuran, sehingga pada bulan Oktober tahun 1941, Zhukov ditunjuk untuk menggantikan posisi Marsekal Semyon Konstantinovich Timoshenko. Lagi-lagi untuk memimpin dan mengatur pertahanan kota Moskwa dari pasukan Jerman, ia juga lah yang mengatur pengiriman pasukan Angkatan Darat Soviet dari Siberia dalam jumlah yang sangat banyak. Alhasil, agresi balasan Soviet pada akhir tahun 1941 sukses memporak-porandakan pasukan Jerman dan menjauhkan mereka dari ibu kota Soviet. Kesuksesan Zhukov dalam membuat strategi perang membuatnya sangat dipercaya oleh Joseph Stalin, sehingga Stalin pun sangat terbuka untuk menerima semua kritikan dan pendapat Zhukov. Hingga pada tahun 1942, Zhukov ditunjuk menjadi wakil komandan lapangan dan diutus ke front barat daya untuk memegang kendali dalam mempertahankan kota Stalingrad. Pada Januari tahun 1943, Zhukov memainkan peran penting dalam membuat rencana serangan untuk menerobos blokade pasukan Jerman pada kota Leningrad, dan dirinya mengakhiri kepungan Nazi atas kota Leningrad. Kemudian pada bulan Januari tahun 1944, Zhukov memimpin pasukan Soviet dalam melakukan penyerangan terakhir pada Jerman untuk merebut kota Berlin pada bulan April tahun 1945.
Dan atas jasanya pada perang melawan Nazi, akhirnya ia pun dipercayakan sebagai petinggi Soviet pertama yang memerintah wilayah pendudukan Soviet di Jerman. Sekaligus Zhukov ditunjuk sebagai inspektur upacara dalam parade kemenangan Uni Soviet di Lapangan Merah. Kepopuleran Zhukov sebagai seorang pahlawan perang dan tokoh militer yang sangat berpengaruh membuat adanya asumsi bahwa Zhukov berbahaya bagi Stalin. Alhasil pada tahun 1947, Zhukov dipindahkan untuk bertugas di distrik militer Odessa yang sangat jauh dari Moskow. Dan setelah Stalin meninggal tahun 1953, barulah Zhukov kembali ke Moskwa dan ditunjuk untuk menjadi wakil menteri pertahanan. Dan kemudian ia diangkat menjadi menteri pertahanan pada tahun 1955. Zhukov terus menjadi figur yang populer di Uni Soviet sampai dia wafat pada tahun 1974. Beliau dimakamkan dengan upacara kemiliteran yang penuh dengan penghormatan.